Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dengan surat Al-Falaq. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan bagaimana kemurnian tauhid, kemurnian tauhid. Dan di surat Al-Falaq ini prakteknya, yaitu dari segala apapun, salah satu bentuk kemurnian tauhid itu adalah meminta perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah. Jadi di surah Al-Ikhlas kemurnian tauhidnya. Di surah Al-Falaq memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah yang hanya ditujukan kepada Allah. Jadi tidak ada minta pertolongan, perlindungan kepada siapapun. Dari segala bentuk kejahatan, semuanya ditujukan meminta pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah. Jadi tidak boleh kepada yang lain. Begitu. Artinya Al-Ikhlas itu adalah teks untuk bagaimana memurnikan tauhid, sedangkan Al-Falaq dan An-Nas adalah praktek dari salah satu bentuk kemurnian tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Al-Bukhari disebutkan dalam kitab At-Tib dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Maka ini dikaji oleh para ulama, apakah mungkin Nabi itu kena sihir? Kemudian Nabi tentu saja beliau yang terjaga, orang yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kejadian yang terjadi kepada seorang nabi itu tidak menunjukkan itu kurangnya kualitas kenabiannya sehingga bisa kena sihir, bukan begitu. Tetapi karena beliau ini adalah contoh bagi umat saat itu dan sampai hari kiamat, maka ada kejadian itu yang sengaja dibuat terjadi oleh Allah untuk contoh bagi umat selanjutnya. Nah, kalau Nabi itu tidak pernah terkena sihir, kalau ada orang sekarang terkena sihir, kita tidak tahu bagaimana mengobatnya. Dan Nabi pernah terkena sihir itu untuk Allah beritahu kepada hambanya begini cara mengobatnya. Gitu. Jadi peristiwa Nabi terkena sihir itu bukan mengurangi kualitasnya kenabian, bukan. Nabi saya kanai, aja mana itu loh bahasanya. Bukan, itu sebagai contoh bagaimana mengobati i'tibar bagi umat setelahnya. Hingga beliau sihirnya, beliau merasa mendatangi istri beliau. Padahal beliau tidak mendatangi mereka. Sihirnya itu bentuklah pulang ke rumah. Tapi rupanya tidak pulang dah. Ada orang merasa lah baulu, lah salat. Rupanya alun dah. Lalu aja baru. Masih di situ aja baru. Tapi perasaannya tadi lah baulu, lah fai salat lah. Berarti itu ciri-ciri terkena sihir. Sufyan berkata, inilah sihir yang paling besar apabila keadaannya demikian. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah memberiku petunjuk dalam perkara yang dulu aku
meminta petunjuk kepadanya, yaitu perkara sihir. Aku didatangi oleh 2 orang malaikat. Salah satunya duduk di sisi kepalaku, sedangkan yang lainnya, yang satunya lagi di bagian kakiku. Didatang 2 malaikat, yang cek di kepala, yang cek di kaki. Kemudian malaikat yang berada di kepala bertanya kepada malaikat yang berada di kaki, apa yang terjadi dengan orang ini? Malaikat yang di kaki berkata, dia terkena sihir. Malaikat yang di kepala bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Lalu malaikat yang di kaki berkata, Labid bin A'sam, seorang laki-laki dari Bani Zuraik, sekutu orang Yahudi. Ini orang sekutu orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini terkenal iri, benci, saking dengkinya kepada Nabi, dan dia termasuk orang munafik. Artinya pura-pura masuk Islam, pura-pura. Kemudian yang duduk di kepala malaikat tadi bertanya, pada apa dia melakukan sihirnya? Juanya melakukan sihirnya. Yang di kaki, malaikat di kaki menjawab, pada sisir dan rontokan rambut. Di sikit yang dipakai Nabi itu, diambilnya, rontokan rambut Nabi yang tersisa dalam sisir tadi. Lalu dia bertanya, di mana dia letakkan sihirnya? Yaitu di kulit mayang kurma jantan di bawah dasar sumur Zarwan. Itu diletak. Tempat meletakkan sihirnya. Kalau itu budak di mana mengubuan sihir itu diletak orang. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lalu Nabi mendatangi sumur tersebut dan mengeluarkannya. Lalu beliau bersabda, sumur inilah yang diperlihatkan kepadaku, seakan-akan airnya adalah celupan pohon inai. Inai itu warnanya merah. Jadi semua itulah berwarna merah. Dan seolah-olah pohon kurmanya adalah kepala-kepala syaitan. Maka beliau mengeluarkannya. Ada keluar dari Nabi. Dari semua tadi diperintahkan agar mengambil, ternyata iya betul. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, mengapa engkau tidak membalasnya? Paling orang tu, itu kan perasaan normal. Awak disihirnya, balihan. Tapi Nabi menjawab, amma Allahu faqad syafani wa akrahu an uthira ala ahadin minan nasi syarran. Beliau menjawab, Allah telah memberikan kesembuhan padaku dan aku akrah tu tidak suka, jangankan ingin, bahkan beliau tu tidak suka, tidak suka membalas keburukan kepada siapapun. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Ini sempurnanya akhlak Nabi. Lah disihirnya bila ada orang dapat tahu siapa menyihir itu, balihan hendak Allah lah menyembuhkanku. Coba ya sudah, kanlah disehatnya ada Allahnya. Itu aja lah. Ibalihan anda, ambo tidak suka membalas keburukan orang. Ini salah satu akhlak yang kita dapat dari sini, akhlak ya. Surat Iqqa dari Asbabun Nuzul, dari surat Al-Falaq dan An-Nas itu. Walaupun beliau sudah dizalimi, diperbuat buruk oleh seseorang, tapi jangankan membalas, bahkan beliau tidak suka untuk membalas. Nah, kalau awak beda, awak ada keinginan membalas,
Cuman batahan-tahan. Itu. Bedanya dengan Nabi itu. Nabi itu memang tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan di beliau itu. Bahkan beliau benci membalih-balih itu beliau tidak suka. Awak ingin, cuman barem-rem aja. Sabar salah, gitu-gitu. Direm-remnya. Ini kesempurnaan akhlak beliau. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan daripada dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, atau disebut dengan Al-Mu'awwizatain. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dari Utbah bin Amir, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilatil lailah lam yura mithluhunna qatt." Tidakkah kamu perhatikan ayat-ayat yang diturunkan malam ini, di mana sebelumnya tidak ada ayat-ayat seperti itu? Katakanlah, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Di surah ini adalah surat yang sempurna untuk meminta perlindungan kepada Allah. Dia seperlindungan yang wa ingin tajawah lah ndakno dari nam buruak-buruak. Kan itu wak dah. De tarinda lah ndakno dari nam buruak-buruak. Baca surah itu. Biasanya kalau ingin dizikirkan itu di waktu ba'da subuh sama setelah asar. Dizikir pagi, petang. Baca. 3 kali pagi, 3 kali lo petang. Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan sebelumnya dibaca Al-Ikhlas pula 3 kali. Ini termasuk dalam kategori zikir pagi dan petang. Meminta perlindungan yang sempurna kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nas lam yata'awwazu bimithli hazain." Sesungguhnya manusia tidak berlindung dengan sesuatu seperti yang dalam surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, pasti dia akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Falaq juga An-Nas. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ada seorang membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, maka Nabi bersabda, "Ma sa'ala sa'ilun bimithlihima walas ta'adza musta'izun bimithlihima." Tidak ada seorang pemohon yang memohon seperti halnya dengan kedua surah ini, dan tidak ada pula seorang yang meminta perlindungan seperti halnya dengan kedua surat tersebut. Kata ma sa'ala disukakan diartikan tidak. Allah seorang pemohon. Ini bisa diartikan dengan dua. Ma sa'ala. Kalimat kekaguman. Kalau seorang orang Arab menyebut kekaguman, dia mengungkapkan dengan kata-kata ma, diawali dengan ma. Kekaguman, ma sa'ala. Kalau diartikan betapa indahnya permohonan si pemohon ini. Betapa bagusnya permohonan seorang dengan surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Betapa bagusnya, betapa indahnya, betapa mantapnya bentuk kekaguman. Jadi permohonan dengan Al-Falaq, dengan surat An-Nas, ini adalah permohonan yang benar-benar indah, benar-benar bagus, dan benar-benar mantap. Tidak ada nasa mantap itu perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah. Kalau ingin memuji seseorang, yuk
Yo gagah engkau yo, kata. Gagah engkau ya, atau cantiknya engkau, maka diungkapkan dengan jamil anta, nak mantun. Anta jamil. Ndak. Ma ajmalaka. Betapa cantiknya engkau. Ma ajmalaka. Bentuk kekaguman. Begitu juga dalam ayat ma sa'ala. Begitu bagusnya permohonan si sa'ilun, si peminta permohonan. Dengan kedua surat tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang jelas, dulu pembukaan kaji wako, surat ini adalah permohonan yang sempurna bentuk perlindungan kepada Allah. Maka bacalah ayat ini sebagai bentuk perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan dari apapun. Nah, kita cari ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Rabbnya al-falaq, yaitu subuh. A'udzu itu kalau ditafsirkan perlindungannya adalah permohonan perlindungan. Digunakan a'udzu itu ketika tidak ada yang mampu bisa melindungi kecuali hanya Allah. Ulang balik, kata a'udzu diucapkan adalah ketika perlindungan itu tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Siapapun tidak bisa menolong. Siapa yang bisa menolong? Hanya Allah. Maka ketika membaca surat ini, membaca a'udzu, hadirkan di dalam hati bahwasanya memang tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Itu yang kadi masukkan hati kah. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah senyo. Itu ditanamkan. Pas membaca a'udzu, aku berlindung. Masukkan rasa hati itu. Aku berlindung bah. Memang tak ada yang bisa menolong kecuali Allah saja. Masukkan yakin. Jangan ada je menyangkut-nyangkut hati kanan lain. Aku berlindung atau bayang jangan lain baru selain Allah, ini rusak. A'udzu, tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Makanya kata-kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Dari apa? Dari syaitan yang terkutuk. Syaitan yang dirajam. Kini awak ke salat. Yang membisik-bisikkan awak sedang salat itu siapa? Syaitan. Salah satu sunnah sebelum membaca Al-Fatihah, setelah membaca surah ayat doa iftitah adalah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baru baca surah Al-Fatihah. Perlindungan. Karena waktu salat tu ada yang menggaduh. Namanya syaitan. Siapa yang bisa mengusir setan dari awak sedang salat tu? Siapa? Allah. Kini bisa tak awak? Oh setan buat ke salat faikan. Boleh sama itu? Nak kali tangan kan ngecek. Ambo ke salat pe sini nam, jangan gaduh ambo ke khusyuk kini wah. Tak bisa. Nya tak nampak dah. Dan tak ada lo kalau ada alat untuk mengusianya. Mode kalau orang tu bisa kok jo ladiang, kok jo batu, kok jo kayu, bisa dusia. Tapi kalau setan jo akilakaknya pai. Tak bisa.
Maka perlindungan itu hanya kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menjauhkan awak dari syaitan. Hanya Allah yang bisa mengusir syaitan tu sehingga tidak bisa berani menggaduh awak. Kata-katanya itu bermakna seperti itu. Siapa ini yang berlindung yang hanya Allah yang bisa menolong tadi? Bi Rabbi, dengan Rabb. Berlindung kita dengan Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur alam semesta ini. Al-Falaq, yaitu waktu subuh. Kata bi, kalau ila ke sekolah, ana azhabu ila, saya pergi ke al-madrasah, ke sekolah. Faliqul habbi wan nawa, faliqul isbah. Apa arti faliq? Pembelah. Habbi wan nawa, habbi itu butir-butiran, model padi, jagung, kacang, itu butir-butiran. Wan nawa, biji dari buah, biji buah. Allah itu faliq, yang membelah. Membelah apa? Butir-butiran tadi, biji-bijian tadi. Bapak Ibu menanam jagung, kan bulik satunya, ya kan? Atau menyamayan namanya padi, baniah, itu kan bulik so masukannya, dirandam lo dulu. Kemudian keluarnya, anak yang putih itu namanya, kecil anak keluar, dibalahnya, tunih nan, dibalahnya biji tadi dari dalam, membelah. Membelah itu namanya falak. Kenapa diartikan dengan subuh? Karena cahaya fajar itu membelah kegelapan malam. Dibelahnya malam tu. Namanya membalah, matahari itu kan langsung tagak katanya dah. Dian suan-suanya, disingkuknya. Yang nampak hitam gelap gulita, datang cahaya di waktu subuh itu. Mulanya di timur, sakitisnya, dian suan-sua, makin lama makin tarang, makin lama makin tarang, sehingga tarang hilanglah seluruh kegelapan tadi. Nah, ketika awak minta perlindungan kepada Allah, begitu juga. Kalau sekali-sekali awaknya sedikit pula kegelapan itu terbukanya. Tapi semakin banyak awak meminta perlindungan kepada Allah, semakin sering awak meminta perlindungan kepada Allah, maka kegelapan tadi akan tambah hilang. Ini tergantung keseringan awak dalam meminta perlindungan dengan surat kau. Semakin sering awak membaca surat Al-Falaq dan An-Nas dalam meminta perlindungan kepada Allah, semakin terang benderang, semakin hilang kegelapan tadi, semakin terang benderang cahayanya. Kalau sekali esok baca Ustaz, berarti waktu fajar baru nampak cahaya sikit. Tapi kalau masih ada, masih baca lo balik Ustaz, baca balik, tambah lo tarangnya balik, makin berkurang juga kegelapan. Semakin sering awak menggantungkan hati dalam meminta perlindungan kepada Allah, maka semakin hilang kegelapan tadi. Makanya membelah namanya. Jadi diartikan dengan membelah kegelapan malam. Faliqul isbah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering-seringlah, acok-acoklah awak mengajukan permohonan perlindungan kepada Allah, sehingga keburukan, kegelapan itu jauh dari diri awak. Makanya dirutinkan perlindungan tadi. Termasuk salah satu merutinkannya,
dengan zikir pagi dan petang. Kemudian min syarri ma khalaq. Dari awak berlindung dari kejahatan. Syarri. Lawan dari syarri itu adalah khair. Lawannya. Syarri je, lawannya khair. Baik. Syarri ma khalaq. Apa-apa dari kejahatan, apa-apa khalaqa yang telah diciptakan. Artinya makhluk. Kita berlindung ke Allah dari kejahatan, dari apa yang Allah ciptakan makhluknya. Dari makhluk ciptaan Allah. Kata-kata khalaq ini ciptaan Allah itu yang maha sadonya. Berarti makhluk ku punya potensi ada baik, ada buruk. Anak awak berlindung dari keburukan tadi. Berlindung dari keburukan tadi. Makanya ketika menikah, salah satunya diletakkan tangan di hubungi istri tadi. Itu sudah nikah ya, tidak akan nikah dah. Setelah menikah. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan wataknya. Jadi istri kau punya watak baik, punya watak buruk. Awak pas baru nikah tu, sudah nikah tu, berlindung wak ke Allah, Allah jauhkan dari keburukannya. Sehingga istri tadi itu mendatangkan kebaikan ke awak tadi. Gitulah kira-kira. Kejahatan dari makhluk, seluruh makhluk. Harimau, binatang misalnya, tumbuh-tumbuhan, benda-benda langit. Kan ada berita, wak berlindung dari segala keburukan. Wak menyangkut keburukan kok dilantak oto, tak jatuh. Nah itu saja. Ada keberitanya, orang kau sedang lalu di rumah, tiba-tiba meteor jatuh, pecahannya, karena rumahnya, aninggalnya. Kan kejahatan dia tu. Ada ndaknya menyangkut meteor tu jatuh malam tu di rumahnya? Tidak ada. Wak berlindung ke Allah dari itu. Orang pergi ke Perak, dan bukan ke Perak tu jelasnya. Orangnya ke Pai, Karajo. Pergi ke WC. Bersiap-siap namanya, kau mandi. Rupanya di WC kau ada ular. Keburukan makhluk. Awak berlindung dari itu sadunya. Dari segala keburukan dari makhluk tadi itu. Sehingga dijauhkan. Kalau tidak berlindung, keburukan itu kemungkinan bisa datang. Sebagai contoh, kejadian nyata ya di Rimbo Panti. Itu kan termasuk hutan yang dilindungi. Beliau kau bonda, papaknya, membali durian, abakabean di tempat peletakkan kaki lakang. Durian itu, bagantongan. Ini durian bule. Punya terjatuh. Jatuh tu berhenti. Saya lihat apalah tawalah durian ko, lah retak lah balah. Duduk saya lihat tapi jalan tu lah, mangah. Ai makan selah durian goleng. Pas sedang makan tu, ini cokok na dia harimau. Kan hutan lindung di situ. Menyangkukah beliau akan ada datang harimau mencokok hari itu? Tidak ada. Kejahatankah itu? Ya, dari makhluk. Dari ini, dari itu, dari wah tidak tahu dah. Kejahatan-kejahatan makhluk dan yang kekanai kawak tu. Maka awak baca surah itu sehingga Allah lindungi awak dari segala kejahatan itu. Kemudian dikhususkan lagi wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ghasiqin itu diartikan dengan malam. Ghasiq itu artinya penuh, panuah. Kapan malam itu dianggap penuh? Lah kalam dari ujung ke ujung itu penuh. Lah panuh kalam ini.
Lah ndak donan tampak dari ujung ke ujung tu. Lah hitam dari timur ke barat, utara ke selatan, lah hitam sadonya. Berarti lah disebut malam tu ndak lain saja lain. Lah kategori ghasiq, penuh. Darah dan nanah yang memenuhi bisul ya. Kan ada bangkak tu. Malaki keluar bamato tu, itu kan mandanyui tu. Darah nanah dalam tu. Panuah tu darah jo nanah di dalam tu. Malaki dapat mato tu, keluar mato tu. Itu disebut juga dengan ghasiq. Wa ghassaqa illa hamimau wa ghassaqa. Di neraka itu air yang sangat panas dan wa ghassaqa, darah dan nanah yang memenuhi. Penuh je darah dan nanah. Darah nanah yang memenuhi luka tadi itu namanya ghassaqa. Penuh artinya penuh. Malam yang penuh dengan kegelapan. Iza apabila waqab. Waqab itu artinya, Bapak Ibu, kok ada lubang. Ada lubang. Di dalam lubang itu adalah lubang lecek lain. Jadi lubang kau lah kalam. Lubang kau. Masuk lubang kau salah kalam kau. Ai dalam lubang nang kalam tadi itu adalah lubang lecek lain. Apa kalamnya lagi kira? Berlapis-lapis kegelapan. Maka disebut dengan malam yang gelap gulita. Kalau anunya kalam picik, kalam piriak. Lah, apabila malam lah masuk kepada kalam piriak, tidak nampak lagi. Kenapa ini dikatakan kejahatan malam? Apa kejahatan malam? Cesabuian kejahatan yang terjadi malam. Itulah. Orang malam bila? Malam. Malam dalam rumah biasanya dilakukan malam. Perampokan ke rumah malam. Onda hilang kalau yang di rumah malam. Kejahatan itu datangnya bila sering malam. Kejahatan malam tak tahu ada. Pokoknya yang terjadi kejahatan di malam hari itu, awak berlindung kepada Allah. Dari siapapun kejahatannya terserah, dan apapun kejahatan di malam itu terserah, awak berlindung kepada Allah dari kejahatan yang terjadi ketika malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan nafasat. Asal katanya kedisukan wanita-wanita tukang sihir. Asal katanya nafasa. Apa arti nafasa Bapak Ibu? Meniup sambil menggerak-gerakkan lidah tanpa mengeluarkan ludah. Apa cara coba? Itu nafasan. Meniup kok mambuih wah? Meniup mambuih soalnya. Tapi dengan menggerakkan lidah tanpa mengeluarkan ludah. Itu kalau orang dukun pandai nana. Awak jangan raja nak usah. Jangan raja. Pua. Karena pua tu Fil 'uqad, di mana meniup tu di ikatan. Uqad itu artinya kan uqdatun nikah, ikatan pernikahan. Tali-tali. Tali ko, ikat tali ikatan itu bisa bermakna dua kata ulama. Bisa memang tali ikatan memang diambuhnya kai yang bakabe itu. Cuma kan orang carilah banang 7 ragam. Itu kesirikan tuh. Yang main mambu-ambuh di banang tu tukang sihir. Ada wak mau beiyana, wak jadi orang Islam. Mau beiyana sarai carian banang 7 ragam. Bambuh lah situ. Lah jaleh tu kesyirikan. Kalau Nabi tidak pernah majan mambuh ke banang. Mau bei jo banang-banang tak ada. Tidak ada. Nak jauh na bawang putih Akabe bawang putih Ada biasa Pak.
Ah? Iya nak nan dia nan gantung-gantung orang kali iya nak tu kubang putih ya, ale. Ah? Tali pusik kan? Ah iya. Macam-macam lah. Tapi itu semuanya bentuk kesyirikan. Kalau yang pernah mencari di kaluang anak ketek tu berwarna-warni. Banang di situ. Kau aku? Aku panang kapalasi Ustaz. Oh, panang kapalasi. Itu tukang karajosia tu kejahatan tukang sihir. Dia ambuihnya kata. Bisa ke benang itu, bisa juga ikatan di siku, maksudnya lah ikatan pernikahan. Talinya sekarang tak nampak dah. Dia ambuihnya talia yang tak nampak. Jadi tukang ambuih bisa mambuih memang benar-benar benang, bisa memang benar mambuih ikatan seseorang. Ikatanlah perjanjian jual beli wah. Bisa bata dinyo. Siapa nama nanti? Setan. Tukang buih nama nanti. Nama buih bata lah kau jadi jual beli bata. Kan ada kejauhan itu dah. Lah haro wa lah sokadape dibatalkannya tiba-tiba. Ada nanti tukang buihnya situ tu. Kau nak jadi itu maka bahasanya ala barangin. Karena ada yang tukang ambuihnya. Laki bini kau dulu menikah. Lah buru aksa bini kau nampaklah sudah nikah. Itu ada nama ambuih tu. Ada nama ambuih. Ya. Baru 2 hari yang lalu tu. Nyo kawak ba dosa zalim ambo dosa atuh. Nyo nikah lah 2 kali. Yang pertama dulu sudah nikah tu buru asa nampak tu tinggal selai saja. Waktu ke nikah rancak. Berarti kan naik tu je. Baru baik lah. Artinya di ruqyah. Ada nama ambuih. Sehingga buru seorang nampak. Diambuih di ikatan tadi. Memisahkan ada yang memisahkan. Dari kejahatan sihir-sihir yang ada itu kita pun berlindung. Ada anakku kini itu jadi no. Itu karena sihirnya. Karena sihirnya. Jadi laki-laki itu tidak sembahyang. Preman lo. Tukang ampok lo. Itu jadinya. Kenanya tu. Awek lah tu. Di ruqyah. Di barasia melihat. Ada nama gaduhan. Kalau orang yang berfikir normal. Tidak mau itu cara fikirnya. Lah di luar normal. Amuah malah orang gaib tu gaib. Itu ada yang tidak normal. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan hasidin, orang yang iri. Orang yang iri itu hasidin idza hasad, ketika dia iri. Bangki anunya irinya tu. Nah, kejahatan tu yang orang iri ko bilang. Ya ketika nyo mencari kebaikan dalam seseorang. Dan nyo ingin nikmat tu hilang dari orang tu. Itu nama bahaya. Iri yang seperti itu yang merusak. Ada juga iri yang tanpa ingin kehilangan. Tidak ingin nikmat dari orang tu hilang. Tapi nyo iri. Tapi tidak ingin nikmat dari orang tu hilang. Itu tu dalam kategori yang di bawah hasad namanya. Atau ghibtah. Kalau yang di dalam ayat ko hasad. Beda juga ghibtah. Kalau hasad itu iri dan berharap kenikmatan orang tu hilang. Orang ko rami jual bali. Muncul iri. Boleh. Sampai situ saja. Dia iri rami no jual bali. Kalau berlanjut, lanjutannya untung-untung langang kadaino sudah. Itulah lah hasadan.
pengiri, orang yang iri, yang bangkit penyakitnya. Yang bangkit penyakit, kuah kejahatannya. Kadang bau sawunya. Pakok. Pakok je. Kalau bahasa orang anunya, dukunnya pakok. Pakok jalan ke kadai itu. Bantu, dia nak nampak sini orang nak lalu. Jadi kadai ini kadang tidak nampak orang pasal lalu. Karena lain je orang payah. Pakok itu. Itu sihir je tu. Dari sia, orang yang iri. Namanya sihir ain. Sihir mata. Sihir ain. Dari orang yang iri. Berlindung kepada Allah. Dari kejahatan seluruh makhluk, dari kejahatan yang terjadi di waktu malam, dari kejahatan yang tukang-tukang sihir, dukun, dan dari kejahatan orang-orang yang iri dan dengki. Sampai kok sumber-sumber kejahatan. Maka bacalah ayat kau sebagai perlindungan yang sempurna untuk awak. Baca tu hari, mau pagi maupun asar. Waktu syuruklah masuk. Orang banyak lu dinas nak. Dinas pagi bagi kau. Kintu saja Pak Ibu. Ada kau tanya agak cek boleh? Ada. Ya kan makhluk itu apakah Allah yang ciptakan kejahatan atau Allah ciptakan makhluk yang berpotensi membuat kejahatan? Ma khalaqtu makhluk. Makhluknya Allah. Makhluk kau tetap Allah beri potensi masing-masing. Dalam diri awak pun ada potensi baik, potensi buruk. Potensi baik, potensi buruk. Kedua-duanya ada. Kedua-duanya ada dalam diri awak kau. Nah, awak berlindung dari 60 itu. Dalam diri awak sendiri pun ada 60 itu. Cuman agama kau lah yang marem-rem. Itulah kayak gitu. Marem dia yang adanya. Nah, hilang tak ada tu dah. Yakin tak Pak Ibu? Potensi buruk tu hilang lah mati wak? Tak. Direm yang misalnya. Itulah juga agama maremnya. Termasuk makhluk yang lain. Ya. Ada mendengar kalau Rasulullah itu mengobati orang dengan ambil air putih kemudian dibacakan Al-Fatihah kemudian beliau tiup gitu. Itu tidak termasuk. Oh enggak. Itu ayin. Membaca apa beliau? Ruqyah itu beliau membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa. Kalau tukang sihir kok ayo bacanya. Bedanya di situ. Ayat Al-Quran kok jadi ruqyah juga. Tapi yang syar'i, makanya ada ruqyah syar'i. Nah, yang sesuai dengan syariat. Ada je ruqyah mau be orang je, pindah syar'i lain. Awalnya sana je bismillahirrahmanirrahim. Saya bacona tanyalah sudah tu. Ana bacona sudah tu Pak. Tanya kayaknya. Sudah tu boleh yang buih ni salah. Puah ya kan. Ana baca setelah itu antah. Ancak tanyuan bana. Kari-kari yang salah baca sadona Pak keceng orang tu. Kari yang salah sadonya. Nah, karena kalau ndak yang bukan dari Al-Quran dibacanya dari hadis, itulah positif tu. Jatuh kepada kesyirikan. Apa lain macam-macam. 50 di atas meja kalau ndak kau nuri ada yang ngajar puas. Ada itu dah. Kalau kebuat kan baru dah. Apa itu jangan minta ubik kinyo lain jangan. Itulah kacau tauhid bekos sudah. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terlebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.